Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 553-556. Kamu harus menjadi apoteker sesegera mungkin, kalau tidak aku tidak akan mengenali kalian berdua magang. Iya, Tuan, baik Wang Hao dan Lu Qing menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Dan mereka selalu merasa bahwa kemajuan mereka saat ini masih terlalu banyak. Pelan-pelan, tidak hanya Master Li Fugui yang tidak puas, tapi mereka sendiri juga tidak yakin. Jadi selain bekerja keras, yang bisa mereka lakukan hanyalah bekerja keras. Li Fugui tertawa, dan berjalan menuju pinggiran Kolosseum dengan wajah santai, dan berjalan keluar dari gerbang Kolosseum sepanjang jalan tanpa melihat ke belakang. Nyatanya, memasuki game ke-6 kali ini, hati Li Fugui tidak akan setenang yang terlihat di wajahnya. Lagi pula, rencananya hanyalah sebuah rencana, dan arah apapun akan penuh dengan ketidakpastian. Apapun yang terjadi, hanya ketika itu terjadi debu dapat mengendap. Li Fugui baru saja berjalan keluar gerbang Kolosseum ketika dia melihat seorang wanita cantik dengan rambut merah menyala dan mengenakan rok pendek menjilati permen lollipop dan menatapnya dari samping. Hehe, bukankah ini wakil Kapten Hua? Saya pion kecil. Bagaimana saya bisa berhak disambut oleh Kapten Hua secara langsung? Saya benar-benar tersanjung. Li Fugui melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Hua Duo melemparkan lollipop ke tempat sampah, menatap Li Fugui dengan marah dan berkata, "Kamu masih bisa tertawa, aku khawatir kamu harus menangis." Setelah beberapa saat, Li Fugui pura-pura bingung. Dan bertanya, "Kapten Hua, apa yang harus dilakukan maksudmu dengan itu?" "Tidak ada yang menarik, ayo pergi, saatnya berangkat." Hua Duo menggoyangkan rambut yang tergerai di belakang kepalanya, lalu berinisiatif untuk berjalan di depan. Li Fugui mengikuti Hua Duo menuruni tangga, dan ketika dia sampai di pinggir jalan, dia melihat Hummer dengan plat nomor militer diparkir di sini. Hua Duo memberi isyarat agar Li Fugui masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, pengemudi di depan melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan maju. Seiring berjalannya waktu, pemandangan di luar jendela menjadi semakin jauh. Akhirnya mobil berbelok dan berlari ke jalan kecil di pinggiran kota, lalu melaju ke hutan yang luas. "Apakah ini dasar dari game ke-6 kita?" Li Fugui bertanya dengan penuh minat. Hua Duo mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tapi kamu salah. Itu bukan markas biro ke-6 kita. Ini hanya cabang. Markas biro ke-6 kita ada di ibu kota. Sekolah di ibu kota. Ketika saya memiliki kesempatan untuk pergi ke markas di masa depan, saya bisa mampir untuk melihat saudara perempuan saya," kata Li Fugui sambil tersenyum. Hua Duo melirik Li Fugui dengan mata yang rumit, dan bertanya, "Adikmu kuliah di universitas mana?" Li Fugui berkata dengan bangga, "Tentu saja Universitas Ibu Kota. Dia adalah mahasiswa pertama di desa kami." Hua Duo adalah tertegun sejenak, dan kemudian teringat bahwa resume Li Fugui dengan jelas menyatakan bahwa kampung halamannya adalah desa Xiaoxi, Kabupaten Qinglong, dan leluhurnya memiliki kaki lumpur selama 3 generasi. Melihat pencapaian Li Fugui saat ini, Hua Duo tiba-tiba merasa bahwa Li Fugui benar-benar berbakat, dan jika latar belakangnya bisa lebih tinggi, dia pasti akan menjadi orang besar lagi di masa depan. Sayangnya, Li Fugui tidak memiliki latar belakang, dan berasal dari latar belakang berlumpur. Orang seperti itu terlalu baik, tapi itu bukan hal yang baik. Saat keduanya sedang berbicara, mobil melaju ke hutan dan langsung menabrak tembok batu besar. Li Fugui menyipitkan matanya, tapi tidak ada ekspresi yang tidak perlu di wajahnya. Benar saja, setelah mobil menabrak dinding batu, hal yang aneh terjadi. Mobil langsung menembus lapisan batu itu dan memasuki lorong yang dalam. Ada pemindaian melingkar inframerah di mana-mana di lorong. Mobil telah berjalan jauh. Saya tidak tahu berapa lama. Bagian depan Li Fugui tiba-tiba menjadi jelas, dan kemudian pangkalan militer bawah tanah muncul. Banyak pria berseragam militer berada berjalan bola-balik. Ada banyak mobil yang masuk dan keluar.
Hummer yang ditunggangi Li Fugui terus bergerak maju, dan akhirnya berhenti di depan bangunan kecil tempat Li Fugui berkunjung terakhir kali. Ini dia, keluar dari mobil. Hua Duo membuka pintu dan keluar dari mobil terlebih dahulu. Li Fugui keluar dari mobil dan masuk ke dalam gedung. Kapten Sao sedang menunggumu. Ini sekretarisnya, ikuti saja dia. Hua Duo tiba-tiba berhenti, memberi isyarat kepada Li Fugui untuk pergi dengan wanita lain berseragam militer yang telah menunggu lama. Tim bunga, terima kasih. Li Fugui tersenyum, dan setelah mengatakan ini, dia mengikuti wanita berseragam militer yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah semua orang berutang jutaan padanya ke tangga. Setelah beberapa saat, Li Fugui sampai di lantai 3 gedung, tempat kantor Sao Aiguo berada. Kamu datang, duduklah. Sao Aiguo sedang meninjau dokumen. Ketika dia melihat Li Fugui datang, dia meletakkan dokumen itu dan duduk tegak, memberi isyarat agar Li Fugui duduk di kursi di seberangnya. Sekretaris Sao Aiguo meninggalkan kantor dan menutup pintu. Li Fugui tersenyum sedikit, duduk di kursi, dan berkata dengan malas, Kapten Sao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicaralah. Anda adalah orang yang sibuk, tidak perlu bertele-tele. Sao Aiguo mengatupkan kedua tangannya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Li Fugui dengan mata yang menindas, dan berkata perlahan, Li Fugui, sudah kubilang 3 hari yang lalu bahwa ada tugas yang sangat penting dipercayakan kepadamu, dan sekarang, kamu akan secara resmi menerima tugas ini. Li Fugui mengangguk dan berkata, demi organisasi dan orang-orang, saya akan melakukan yang terbaik dan mati. Sao Aiguo mengerutkan kening, menekankan nadanya berkata, Li Fugui, saya tidak bercanda dengan Anda sekarang. Setelah Anda menerima tugas ini, Anda harus keluar semua dan melakukan segala yang mungkin untuk menyelesaikan tugas. Jika tidak perlu berurusan dengan Anda secara organisasi, dan situasi Anda sendiri akan sangat berkurang. Ini akan menjadi berbahaya. Li Fugui berkata tanpa mengedipkan matanya, Kapten Sao, saya baru saja tidak bercanda dengan Anda, apa yang saya katakan serius, oke. Jika demikian, maka saya akan memberitahu Anda secara langsung ayo, misinya Anda akan melakukan disebut misi penyamaran nomor 1. Li Fugui, berdiri. Di tengah kata-kata Sao Aiguo, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Hati Li Fugui terkejut. Dan kemudian 10.000 kuda lumpur rumput berlari kencang. Tebakannya benar, misi yang disebutkan Sao Aiguo sebenarnya adalah misi penyamaran. Dalam situasinya saat ini, dia hanya akan melakukan misi penyamaran kecuali dia sudah gila. Antara lain, begitu Li Fugui pergi untuk menjalankan misi penyamaran ini, apa yang akan terjadi pada kerabat dan teman lamanya, bagaimana dengan perusahaan Elixir Conference-nya? Apakah perlu mengandalkan game ke-6 untuk melindunginya? Belum lagi apakah Sao Aiguo akan berjanji demikian? Bahkan jika Sao Aiguo melakukannya, apa gunanya? Li Fugui bahkan tidak percaya satupun tanda baca. Bahkan Li Fugui adalah bidak catur yang dapat dibuang kapan saja. Bagaimana kerabat dan teman-temannya bisa begitu penting? Hati Li Fugui semakin marah. Dia jelas tidak perlu menyesal di ronde ke-6. Tetapi di ronde ke-6 dia fokus untuk membunuhnya. Dalam hal ini, Li Fugui tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kapten Sao, saya menolak melakukan tugas ini. Li Fugui berkata dengan keras. Di luar pintu, sekretaris Sao Aiguo berdiri mengobrol dengan Hua Duo, dan ketika suara Li Fugui keluar, sekretaris Hua Duo dan Sao Aiguo tertegun sejenak. Tak satu pun dari mereka yang melihat orang yang berani berbicara begitu keras di depan Sao Aiguo. Duo, orang ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Menurutmu apa yang akan dilakukan tim Sao dengannya? Sekretaris Sao Aiguo menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan sombong. Pandangan khawatir muncul di mata Hua Duo, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Orang ini, kenapa dia tidak tahu bagaimana maju atau mundur sama sekali, di dalam ruangan, setelah mendengar kata-kata Li Fugui. Mata Sao Aiguo penuh kegembiraan. Segera, cahaya tajam muncul, dan hampir bersamaan,
tubuh Sao Aiguo dipenuhi aura yang lebih menggoda. Mata Sao Aiguo dingin, dan dia berkata dengan berat, Li Fugui, saya tidak meminta pendapat Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjalankan rencana ini. Jadi Anda harus patuh jika Anda tidak patuh. Li Fugui menatap dan berkata, Tim Sao, Anda terlalu tidak masuk akal. Saya kaki lumpur, Anda membiarkan saya menjadi agen yang menyamar. Tidakkah Anda ingin saya mati? Wajah Sao Aiguo sedikit melembut ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir. Rencana penyamaran nomor 1 ini adalah salah satu rencana terpenting dalam organisasi, di mana kami telah menginvestasikan banyak biaya, dan kamu, sebagai pelaksana, kami tidak akan pernah membiarkanmu mati, Li Fugui. Mencibir satu suara, tanpa kata-kata, Sao Aiguo juga tampaknya merasa bahwa kata-katanya agak tidak dapat dipertahankan. Dia tidak dapat menahan diri, dan mengancam, jika Anda dengan tegas menolak untuk menjalankan misi ini, maka Anda akan diadili secara rahasia, dan Anda juga akan melibatkan keluarga Anda, anggota, kerabat. Berhenti sejenak, Sao Aiguo melempar dokumen ke atas meja, mengetuk meja dengan tangan kanannya, dan berkata dengan nada dingin, misalnya, adikmu, dia sedang belajar di Universitas Ibu Kota, besok, dia mungkin karena jika Anda menjadi presiden serikat siswa dengan prestasi akademik yang sangat baik dan berbicara atas nama mahasiswa baru, Anda juga dapat menerima surat pengunduran diri dari sekolah, dan Anda hanya dapat berkemas dan pergi. Yang bisa dia terima, itu tergantung pada sikapmu. Setelah selesai berbicara, Sao Aiguo berdiri, menatap Li Fugui dengan rendah hati, dan berkata-kata demi kata, Li Fugui, kamu adalah orang yang cerdas, bagaimana memilih, jangan aku perlu mengajarimu. Kemarahan bangkit, ini pertama kalinya seseorang mengancamnya dengan kerabatnya. Tetapi harus dikatakan bahwa ancaman ini sangat efektif. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, pembuluh darah yang terlihat di wajahnya berangsur-angsur mereda, dan bahkan ada senyuman di wajahnya. Sao Aiguo tersenyum sinis, menyalakan cerutu, dan mengisap dengan nyaman menurut pendapatnya, Li Fugui telah diyakinkan, dan hal selanjutnya pasti akan kembali ke jalur yang benar. Namun, biarkan Sao Ai hal yang tak terduga terjadi. Li Fugui bersandar di kursi dan berkata dengan nada tenang, Tim Sao, maaf, tapi aku masih tidak bisa menerima tugas ini. Hah, apa maksudmu? Kamu bercanda denganku. Ekspresi menjadi dingin, Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Tim Sao, Anda salah paham, tetapi nilai saya jauh lebih besar daripada menjadi agen yang menyamar. Sebagai anggota Biro ke-6, saya perlu melaporkan kepada organisasi berapa nilai saya. Sao Aiguo menatap Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak berbicara, tetapi suasana dingin telah turun. Dengan wajah santai, Li Fugui berkata dengan tenang dan fasih, Tim Sao, saya bertanya kepada Anda terakhir kali, apakah saya dapat memberikan ramuan yang dapat memuaskan seluruh game ke-6, dan harganya hanya setengah dari harga ramuan itu, konferensi, maukah Anda? Tetapi dia mengatakan bahwa dia secara pribadi akan meminta kredit untuk saya dan membantu saya duduk di posisi wakil direktur. Sao Aiguo berkata dengan kosong, saya mengatakan itu, tetapi premisnya adalah Anda dapat melakukannya. Tentu saja saya bisa melakukannya. Tidak, saya sudah melakukannya. Mulai hari ini, saya dapat menyediakan ramuan untuk game ke-6 sendiri, harganya hanya setengah dari yang ditawarkan konferensi pengobatan spiritual. Hanya berdasarkan nilai ini, Tim Sao, game ke-6 mengapa seseorang seperti saya diizinkan untuk melakukan misi kematian semacam ini? Li Fugui fasih, geram, dan berapi-api. Sao Aiguo menatap Li Fugui dalam-dalam, lalu berkata, lalu, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa melakukannya? Li Fugui mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, meletakkannya di atas meja, dan berkata, posisi ini ada gudang, obat mujarab yang disimpan di gudang harus cukup untuk digunakan konferensi obat mujarab selama 3 hari. Tim Sao, Anda dapat mengirim seseorang untuk memeriksa apakah saya berbohong atau tidak. Kertas dia tidak berbicara,
tetapi dia mengambil ponsel khusus dari biro ke-6, mengedit pesan dan mengirimkannya. Li Fugui bertekad, yang paling dia khawatirkan adalah bahwa alat tawar-menawarnya tidak berguna. Sekarang reaksi Sao Aiguo telah membuktikan bahwa alat tawar-menawarnya sangat berharga. Oleh karena itu, Li Fugui sangat yakin bisa keluar dari misi kematian ini. Ekspresi Li Fugui menjadi semakin santai, dan dia berkata dengan percaya diri, "Saya telah memeriksa datanya, dan jumlah total ramuan yang diproduksi oleh konferensi eliksir dalam setahun hanya puluhan ribu salinan. Bahkan jika ada beberapa yang tersembunyi, paling banyak ratusan ribu eksemplar ya. Sama sekali tidak mungkin untuk menambahkan lebih banyak." Sao Aiguo menatap Li Fugui tanpa emosi di matanya, tetapi terlihat bahwa dia memang mendengarkan Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan melanjutkan, "Meskipun saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di departemen seperti biro ke-6, secara kasar saya dapat menghitung bahwa cairan psikis yang dikonsumsi oleh seluruh biro ke-6 dalam setahun pasti tidak akan melebihi 100.000. Sao Tim, apakah saya benar?" Sao Aiguo sedikit mengangguk, dan berkata dengan dingin, "Ya, putaran ke-6 membeli total 80.000 ramuan dari konferensi eliksir setiap tahun. Sebagian untuk konsumsi harian dan sebagian untuk penyimpanan strategis." Li Fugui berkata sambil bercanda, "Tim Sao, 80.000 salinan cairan spiritual, satu bernilai 50 juta yuan, tentu saja, tidak mungkin membayar dengan uang kertas untuk pertandingan ke-6. Tetapi harga satu salinan setidaknya setengah yuan. 2 bagian batu spiritual adalah 1 batu purba, dan 80.000 bagian cairan spiritual adalah 40.000 batu purba. Total 40.000 batu purba. Seberapa besar ini? 40.000 yuanshi setahun cukup untuk memasok berapa banyak prajurit kuno, berapa banyak praktisi elit dari game ke-6, dan konferensi eliksir sebenarnya menghasilkan uang untuk sekte dunia tersembunyi. Dengan kata lain, sumber daya Anda selalu digunakan oleh sekte dunia tersembunyi, pintunya dibatasi dengan ketat. Di kantor, ada keheningan. Di luar pintu, sekretaris Sao Aiguo dan Hua Duo saling memandang, keduanya sedikit terkejut, karena situasi saat ini di kantor adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Saya harus mengatakan bahwa Anda memang jenius dan luar biasa. Kata-kata Anda telah meyakinkan saya." Ekspresi kaget melintas di wajah Sao Aiguo, tetapi dia menatap Li Fugui dengan kagum. Li Fugui menyentuh hidungnya, dan berkata tanpa komitmen, "Tetapi jika Anda meminta saya untuk menyediakan cairan spiritual ini, pertama-tama, saya dapat menjamin bahwa cairan spiritual yang saya berikan akan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang disediakan oleh konferensi pengobatan spiritual. Kedua, saya hanya membutuhkan 2 batu 10.000 yuan untuk 1 tahun, dan sisa 20.000 batu yuan, saya akan memberikannya sebagai suap ke tim Sao dan semua elit di game. Keenam, menamparkan meja dan memarahi dengan keras, "Li Fugui, apa maksudmu? Kamu membawa masyarakat ke sini, kamu masih ingin menyuap secara terbuka? Apakah kamu masih ingin main-main?" Li Fugui berkata dengan senyum hippie, "Kapten Sao. Kamu tidak menginginkannya, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Saya pikir akan selalu ada seseorang yang menginginkannya." "Ahem, siapa bilang aku tidak menginginkannya lagi?" Sao Aiguo menatap Li Fugui dengan sengit. Wajahnya agak malu. Tapi di dalam hatinya, dia sekali lagi dikejutkan oleh kemurahan hati Li Fugui, dan hatinya juga tergerak. Itu total 20.000 batu purba, dikonversi menjadi uang kertas. Berapa harganya? Untuk mengetahui harga batu purba setara dengan 100 juta. Dan ini adalah nilai tukar yang tak ternilai harganya. 20.000 batu purba setara dengan 2 triliun yuan uang kertas. Bahkan orang terkaya pun pasti rakus akan uang ini, bukan? Tapi di sisi lain, Sao Aiguo merasa ini tidak baik untuknya. Lagi pula, memegang batu purba ini di tangannya tidaklah adil. "Tim Sao, sebenarnya, Anda tidak perlu memiliki tekanan psikologis. Yang Anda dapatkan bukanlah uang, tetapi hanya batu primordial. Terus terang, batu primordial digunakan untuk kultivasi dan untuk meningkatkan kekuatan. Tim Sao, Anda menggunakan batu primordial ini untuk meningkatkan kekuatanmu.
Bukankah itu hal yang bagus untuk game ke-6, untuk seluruh negara kita? Li Fugui dengan cepat menyanjungnya lagi. Wajah Sao Aiguo melembut untuk beberapa saat, lalu mengangguk, dan berkata, "Benar apa yang Anda katakan, situasinya sangat tegang sekarang, dan setiap peningkatan kekuatan merupakan kontribusi bagi negara dan rakyat. Kekayaan, Anda kesadaran ideologis adalah masih sangat tinggi. Aku optimis tentangmu." Li Fugui menghela nafas lega di dalam hatinya. Kalimat ini tidak hanya menunjukkan sikap patriotik Sao, tetapi juga membuat Li Fugui melarikan diri dari gerbang neraka. Saat ini, tujuan Li Fugui sebenarnya sudah setengah tercapai. Adapun separuh lainnya, wajar untuk menjadi direktur, meskipun dia tidak bisa menjadi direktur. Bagaimanapun juga dia harus menjadi wakil direktur, bukan? Li Fugui mau tidak mau memikirkan pepatah lama di dalam hatinya, uang bisa berubah menjadi hantu. Fakta telah membuktikan bahwa kalimat ini dapat diterapkan secara universal. Jika tidak berhasil, bukan karena kalimatnya tidak bagus, tetapi uang yang diberikan tidak cukup. Mata Sao Aiguo berkilat, dan dia berkata di mulutnya, "Tentu saja, berhasil atau tidaknya tergantung pada apakah kamu bisa melakukannya, hal-hal yang Anda janjikan." Kapten Sao, Anda dapat yakin tentang ini. Bahkan jika saya memiliki nyali beruang, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda, Li. Fugui buru-buru menepuk dadanya, dan berjanji. Wajah Sao Aiguo tidak lagi dingin, tetapi menunjukkan senyum lembut. Dia mengangguk dan berkata, "Fugui, aku percaya padamu. Sejak kamu memasuki ronde ke-6, aku tahu bahwa kamu adalah bakat, dan kamu akan menjadi terkenal cepat atau lambat." Pada saat ini, ponsel khusus Sao Aiguo berbunyi. Sao Aiguo menghubungkan telepon, dan segera, ekspresinya menjadi sangat serius hebat. 2 atau 3 menit kemudian, Sao Aiguo menatap Li Fugui dalam-dalam, dan nadanya menjadi sedikit ramah. Dia berkata, "Kamerat Fugui, tunggu sebentar, saya harus melaporkan masalah ini ke administrasi umum Beijing." "Tim Sao, saya bisa mengerti ini, tidak masalah. Toh saya tidak punya pekerjaan. Saya bisa menunggu, Li." Fugui berkata dengan senyum kebaikan, "Itu bagus." Sao Aiguo sendiri sangat prihatin dengan masalah ini. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia meninggalkan kantor. Di luar kantor, Huaduo dan sekretaris Sao Aiguo berbisik-bisik tentang situasi di dalam ruangan. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa diduga, ketika pintu didorong terbuka, tiba-tiba Sao Aiguo keluar. Tepat ketika mereka berdua panik, khawatir apakah Sao Aiguo mendengar apa yang mereka katakan barusan, Sao Aiguo bahkan tidak melihat mereka, malah dia dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam ruangan? Huaduo terkejut sekaligus penasaran, seolah-olah ditangkap oleh seekor kucing di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, sekretaris Huaduo dan Sao Aiguo didorong oleh rasa ingin tahu selanjutnya, masuk ke kantor. Kemudian Huaduo melihat bahwa Li Fugui sedang menyilangkan kakinya dan memegang kotak cerutu Sao Aiguo di tangannya. Setelah mengambil salah satunya, dia menyalakannya dengan gembira. "Apa yang kamu lakukan?" Sekretaris Sao Aiguo menatap Li Fugui dengan wajah serius. Berjalan cepat, mengambil kotak cerutu, dan berkata, "Ini adalah barang pribadi tim Sao. Tanpa persetujuan tim Sao, kamu jangan bergerak berkeliling." Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Aku berkata cantik, bagaimana kamu tahu bahwa tim Sao tidak mengizinkanku untuk pindah?" Sekretaris Sao Aiguo adalah gadis muda yang cantik, dan ketika dia mendengar ini, dia memukul Li Fugui menjadi kantor. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku baru tahu." Li Fugui terkekeh, dan berkata, "Cantik, mengapa kita tidak bertaruh?" "Taruhan apa?" Huaduo bertanya pada jalan pertama. Li Fugui sengaja menatap mereka berdua dengan mata cabul, dan berkata perlahan, "Sangat sederhana, jika tim Sao tidak menghukum saya dan tidak marah ketika dia kembali, maka Anda kalah, dan Anda masing-masing berciuman saya. Bagaimana kabarmu, sial?" "Bajingan bau," sekretaris Sao Aiguo tersipu.
dan tidak ada jejak sikap acuh tak acuh tadi. Hua Duo mendengus dingin, dan berkata tanpa menunjukkan kelemahan, "Maka jika kamu kalah, kamu harus menyetujui 3 syarat kami. Berjanjilah padaku 1 syarat, dan aku tidak akan melakukannya." Li Fugui menggelengkan kepalanya, mengambil 1 isapan cerutunya, dan harus mengatakan bahwa rasanya sangat enak, dan lebih sehat daripada rokok. Li Fugui memutuskan untuk merokok sendiri setelah dia kembali. Hua Duo mengedipkan matanya, lalu berkata, "Oke, kalau begitu ketiga syarat terpenuhi, apakah kamu berani bertaruh?" Li Fugui senang, dan dia berkata, "Ini yang saya usulkan, bagaimana mungkin saya tidak bertaruh? Tidak peduli siapa yang kalah, mereka tidak bisa bertobat, siapapun yang bertobat adalah anak anjing." Hua Duo mengeluarkan permen lollipop dari sakunya dengan wajah licik, merobek bungkusnya, dan menjilatnya. Kalimat ini tepat di pelukan Li Fugui. Li Fugui tertawa keras dan berkata tanpa ragu, "Oke, siapapun yang bertobat adalah anak anjing." Tertawa terbahak-bahak, dahan tawa bergetar, dan mata mereka menatap Li Fugui dengan bangga. Mata Li Fugui dengan tenang melirik ke puncak montok dari kedua gadis yang gemetar karena gerakan itu, dan bertanya dengan ragu di wajahnya, "Mengapa aku jatuh cinta padanya, Sekretaris Sao?" Ai Guo mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Menyilangkan lengannya, Yao berkata, "Cerutu ini bukan cerutu biasa, tapi khusus, yang biasanya hanya disuplai untuk sejumlah kecil orang. Kotak cerutu ini adalah hadiah yang diberikan oleh manajemen senior biro setelah tim Sao memberikan kontribusi terakhir kali. Orang bahkan tidak bisa bergerak." Sudut mulut Hua Duo sedikit naik, dan sambil menjilat permen lollipop, dia berkata secara proaktif, "Li Fugui, kamu hanya menunggu untuk melakukan 3 hal untuk kami. Taruhan ini, kamu kalah." "Itu belum tentu demikian." Li Fugui tertawa misterius. Sekotak cerutu khusus mungkin benar-benar membuat Sao Ai Guo marah pada waktu-waktu biasa. Tetapi sekarang, di bawah godaan batu 20.000 yuan, sikap Sao Ai Guo saat ini adalah dia tidak sabar untuk menawarinya Li Fugui. "Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Sekretaris Sao Ai Guo dan Hua Duo juga tertawa dengan percaya diri. Kedua wanita itu merasa bahwa kepercayaan diri Li Fugui sepenuhnya karena dia baru bergabung dengan game ke-6 selama beberapa hari, dan dia sama sekali tidak mengenal tim Sao. Mereka pikir mereka bisa meyakinkan tim Sao. Tepat pada saat ini, Sao Ai Guo masuk dari kantor dengan wajah berseri-seri. Tetapi ketika dia melihat sekretarisnya dan Hua Duo, ekspresinya menjadi serius. Dia terbatuk, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, tim Sao Ai Guo?" "Saya punya informasi penting untuk dilaporkan kepada Anda." Sekretaris Sao Ai Guo pertama-tama menatap Li Fugui dengan mata mati, dan kemudian berteriak genit. Sao Ai Guo tercengang, dan bertanya, "Informasi penting apa?" Sekretaris Sao Ai Guo menunjuk ke cerutu di mulut Li Fugui, dan berkata dengan keras, "Kapten Sao, Li Fugui menyentuh cerutumu. Aku menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Dia tidak bersedia untuk pindah, mengatakan bahwa kamu tidak akan menyalahkannya." Setelah mengatakan ini, Sekretaris Sao Ai Guo dan Hua Duo menatap Li Fugui dengan sombong. Karena kedua wanita itu dengan jelas melihat bahwa Sao Ai Guo mendengar ini, setelah berbicara, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Li Fugui masih tersenyum santai, bahkan mengembuskan seteguk cincin asap, merasa sedikit emosional di hatinya. Meski gadis kecil ini terlihat cantik, tapi hatinya agak buruk. Jika tidak ada kejadian sebelumnya, Sao Ai Guo pasti akan mendengarkan. Untuk ini, jika demikian, mengapa Anda tidak harus mengupas kulitnya? Wajah Sao Ai Guo cemberut, dan dia menutupi wajahnya dengan terkutuk. "Aku bilang kalian berdua sudah kenyang, kan? Informasi penting apa hal kecil ini? Keluar dari sini. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, sebelum aku marah." Hua Duo sekretaris dan Sao Ai Guo tertegun. Dan kedua wanita itu memandang Sao Ai Guo dengan tak percaya. "Bukankah ini harus dikatakan kepada Li Fugui? Mengapa Anda datang setelah mereka?" "Kapten Sao, apakah Anda salah paham? Ini Li Fugui." Sekretaris Sao Ai Guo mungkin belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. Namun,
Sao Aiguo memarahi dengan mata menatap, saya menyuruh Anda keluar dari sini dengan cepat, tidakkah Anda mendengarnya? Saya harus mengundang Anda keluar. Kan, Duo-duo? Apakah Kapten Sao meminum obat yang salah? Bukankah seharusnya dia memarahi Li Fugui? Mengapa dia memarahi kita berdua? Kita melakukannya untuk kebaikannya sendiri, kata Sekretaris Sao Aiguo dengan marah. Mata indah Huaduo berkilat, memikirkan kepintaran Li Fugui di masa lalu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menghela nafas dan berkata, kali ini, kami mungkin tertipu. Kami pikir kami membiarkan Li Fugui jatuh ke dalam perangkap, tetapi kami benar-benar jatuh ke dalam menjebak diri kita sendiri. Ini semua tipuan Li Fugui. Mengapa kamu mengatakan itu? Sekretaris Sao Aiguo tidak percaya bahwa dia telah jatuh ke dalam tipuan Li Fugui. Huaduo mendengus dingin, dan berkata, aku tidak tahu situasi spesifiknya. Setelah Li Fugui keluar, kita akan mencari tahu dengan menanyakannya. Lagi pula, kita kalah kali ini. Sekretaris Sao Aiguo tidak tahu apa yang dia pikirkan dan wajahnya menjadi pucat setelah beberapa saat merah dan ragu-ragu. Dia berkata dengan suara rendah, Saudari Duo-duo, apakah kita benar-benar ingin mencium bajingan itu? Huaduo tidak tahu mengapa, dan wajahnya memerah. Dia tidak tahu apakah itu kemarahan atau rasa malu. Dia melambaikan tangan bedaknya dan berkata dengan keras, orang itu adalah hooligan yang bau. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa dia ingin. Sekretaris Sao Aiguo dengan cemas berkata, tapi bagaimana jika dia mengejar kita dan membuat kita mau berjudi dan mengaku kalah? Huaduo melirik ke pintu kantor, dan berkata dengan suara rendah, jika dia benar-benar berani melakukan ini, sebut saja dia hooligan. Aku akan mempercayai bajingan ini, dan dia pasti akan sembuh saat itu. Sekretaris Sao Aiguo menjadi cerah dan mengangguk setuju. Pada saat yang sama, di dalam kantor, melihat Huaduo dan sekretarisnya meninggalkan kantor, Sao Aiguo tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Semakin dia memandang Li Fugui, semakin menyenangkan dia sekarang. Selain enak dipandang, dia juga puas. Itu sayang sekali Li Fugui mungkin dia tidak bisa berada di bawah komandonya selama beberapa hari. Jika tidak, Sao Aiguo benar-benar tidak bisa membiarkan Li Fugui lolos. Lagi pula, di mana saya dapat menemukan bawahan yang begitu pandai melakukan sesuatu dan dapat membawa manfaat bagi saya? Fugui, saya baru saja melaporkan kepada bos lama saya, Wakil Direktur Ming dari Biro ke-6 kami. Setelah mendengar ini, Wakil Direktur Ming sangat memuji Anda, dan Wakil Direktur Ming sangat mementingkan apa yang Anda katakan. Berniat untuk melapor ke biro langsung. Bersambung.